penasaran. Jadi isinya daun cuma biasa videonya. Tapi kok yang nonton sampai 500.000? Kok bisa? Ya bisa. Karena yang menyebabkan orang mau ngeklik itu tergantung dari apa yang tadi, dari thumbnailnya. Nah, jadi dalam pembuatan thumbnailnya ini harus hati-hati. Kalaupun kita pakai kata-kata, maka kata-kata apa yang membuat pemirsa itu ingin ngekliknya? Saya contohkan di sini. Kira-kira dari kalimat ini, kata apa yang membuat orang itu emosi? Sholat diterima. Kata, bukan kalimat. Diterima. Radika diterima, terus Ada di tubuhmu. kata. Kata ya. Tubuhmu, ada lagi? Tandanya. Hah? Tandanya. Tandanya. Terus ada lagi? Allah. Allah, ada lagi? Ya semua. Salah semua di sini. 6. Tandanya. Kayak tanda ya. Kata mana yang paling memikat? Kata ini. 6 tanda ini. Ini apa? Penasaran nggak orang? 6 tanda ini. Kata ini loh yang membuat mereka penasaran. Coba lakukan 3 hal ini agar kamu bisa kaya raya. Yang membuat penasaran apanya? Kata ini. Ini apa? Nah, jadi di situ membuat orang itu emosi untuk ngeklik. Coba cara ini, praktekkan cara ini, kata ini. Inilah tanda, inilah apa? Nah, itu yang membuat orang itu penasaran. Jadi buat yang perhatikan 6 tanda ini. Tanda ini, coba 6 tanda ditulis semua tandanya. Apakah penasaran sudah? Enggak penasaran. Nah, jadi buatlah kalimat-kalimat yang satu secara font, berapa font? 1 font, warna 3 warna. Tapi jelas perhatikan 6 tanda ini. Jika ada tubuh itu tandanya suatu diterima. Langsung tengok tubuhnya, langsung cek videonya. Jadi ini adalah yang harus diperhatikan dalam pembuatan thumbnail. Penting sekali. Walaupun tanpa gambar Sali Jaber nggak masalah. Dikasih gambarnya, misalkan Misbah taruh dalam, tetap laku. Karena gambar di sini tidak terlalu memikat. Karena sudah tahu. Itu nggak akan diklik sama pemilik. Gambar, justru sosok Sali Jaber. Di dalam kubur dia bilang thank you bro, karena wasilah foto saya banyak orang yang percaya dengan Allah. Dapat pahala lagi dia. Kalau tidak boleh menggunakan ulama, tidak ada kalender yang menggunakan ulama, tidak ada kaos yang menggunakan ulama ini juga. Senang mereka. Yang misalnya kita pakai fotonya Ustadz yang masih hidup ya. Tidak ada masalah. Mungkin dari officialnya terus ngeklaim bahwa Tidak masalah. Asalkan satu, tidak menjelek-jelekan. Pakai hidayah. Captionnya tulis saja, jangan ikuti Ustadz ini sesat. Nah itu mungkin berbahaya. Tapi kalau baca sisir ini, insya Allah besar apapun dosa Anda akan diampuni. Gambarnya hidayah dan orang tertarik sehingga orang itu mau bertobat. Dapat pahala tidak hidayah? Jadi penggunaan itu tergantung pada tempatnya. Boleh tulis asalkan tadi digunakan pada tempatnya. Tapi kalau ditulis jangan ikuti sesat gitu kan. Hati-hati jangan tidak tidur. Alhamdulillah kasih IPE boleh. Di terkait tabel di sini penting.
penting dan harus hati-hati. Jadi jangan ngasal. Terkait video pun juga sama. Jadi usahakan tetap original itu paling penting. Nggak usah bermuluk-muluk kita pakai yang berbayar, pakai kita langganan di Elevanto, nggak usah. Pakai yang original aja, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ingat, kita cari uang, bukan mau buang uang. Usahakan semini mungkin, kalau perlu 0 rupiah, tapi hasilnya maksimal dan original. Monggo ada pertanyaan terkait komponen dari 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ada pertanyaan. Ya, saya. Untuk viewer ya, jadi satu video itu bisa dikatakan banyak. Atau lebih dominan ke isi video. Maksudnya Yang nonton banyak nih. yang nonton itu jumlahnya banyak. Biasanya penentu utama dari konten, isi konten. Nah, orang pertama kali ditawarkan oleh YouTube suaranya atau isinya tetap thumbnailnya. Nah, seperti pada gambar yang saya analogikan tadi di sini. Penonton baru, pembeli baru, orang datanya masuk ke dalam toko kita. Pertama mereka tahu karena isinya atau tampilan depannya dulu. Orang akan tahu isinya kalau setelah masuk, setelah klik. Jadi jumlah penayangan akan naik atau banyak pertama adalah dari thumbnailnya. Nah, subscriber naik ke subscriber bergantung pada isinya. Kalau yang orang lihat tiba-tiba keluar, Retensinya. dari sini jadi masuk nggak cocok dia keluar. Iya masuk saja di penonton baru saja. Nah, sekarang kalau dia masuk cocok, kok bagus isinya, maka dia kalau cocok dia naik menjadi penonton subscriber, klik tombol subscribe. Nah, masuk tapi dia nggak cocok langsung keluar lagi, ya nggak ada masalah. Tapi dihitung penayangan kita. Nah, tinggal bagaimana mereka masuk supaya menjadi pelengkap, tidak mau keluar lagi dan bahkan menjadi pelanggan kita. Nah, yang ngatur siapa di sini? Adalah si kreatornya tadi. Jadi pikirkan bagaimana membuat perangkap. Pertama, bagaimana orang yang lewat di depan jalan ini tiba-tiba masuk ke dalam tubuh kita. Kan dari apanya dulu? Dari thumbnailnya dulu. Nah, setelah masuk, gimana caranya setelah masuk dia mau beli dan bahkan jadi pelanggan kita, jadi subscriber kita. Tergantung apanya? Tergantung value-nya dan isinya tadi. Monggo silakan, ada pertanyaan? Dari 4 poin ini, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari email, channel, video, tabel kita. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan, sudah paham? Email, channelnya. Untuk malam ini mulai pikirkan kira-kira siapa yang akan menjadi target kita. Negara mana, cowok cewek, usia berapa. Minimal kita sudah setidaknya siapa yang akan menjadi. Dan minimal kita mulai cari apa sih yang dicari mereka. Nah, caranya tadi searching melalui pencarian. Akan muncul sugesti-sugesti terkait apa yang mereka sukai, itu akan muncul di sana. Jadi tidak usah bingung terkait mengetahui apa.
coba nanti mulai malam PR apa nih, siapa nih yang akan jadi calon saya. Ketika sudah tak ketemu, kira-kira apa nih? Dari apa ini banyak kesukaannya, kebutuhannya, yang mereka masalahkan. Nah ini apa ini? Tinggal nanti selesai itu bagaimana nanti memenuhi kebutuhan mereka. Insyaallah tak akan bingung. Mulai belajar menentukan siapa targetnya. Karena saya lihat sudah kayaknya sudah ngeblank semua di sini, jadi nggak bisa saya teruskan. Karena saya maklumi hari pertama di sini memang penuh panas kepala kita, apalagi dengan istilah-istilah baru. Tapi setidaknya teman-teman sudah mulai paham bahwa YouTube itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Yang sulit itu adalah diri kita, mempersulit diri sendiri. Makanya saya sampaikan tadi terkait apa yang saya sudah paparkan, mungkin bisa dipelajari lagi. Mungkin letak kesalahan saya kemarin di sini atau kurang. Besok saya akan bahas lagi. Kita lanjutkan besok, mudah-mudahan lebih fresh lagi. Siap menangkap dan banyak pertanyaan dari apa yang saya paparkan hari ini. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala langsung next ke tahap berikutnya. Mudah-mudahan dari awal sampai yang sekarang walaupun hanya sebatas ilmu bisa diterima dengan baik. Ya, kita istirahat dulu, kita mandi-mandi, sholat, lalu kita makan. Kita lanjut nanti ngobrol-ngobrol lagi, sholat dan sharing bebas. Besok kita lanjutkan. Siapkan. Mungkin ada pertanyaan yang hari ini belum paham, silakan manfaatkan sesingkat-singkat waktu ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.